Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ho, ho, ho. Cheng Jinwoo terengah-engah dan merosot ke tanah, melihat ke lubang pasir. Hal yang menakutkan adalah pasir di dasar lubang pasir, mendidih, secara aneh. Jika dia selangkah lebih lambat, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia hanya bisa menggigil. Tidak. Cheng Jinwoo menyipitkan matanya. Bukan pasir yang mendidih. Jika Anda perhatikan dengan seksama, ada benda besar yang menggeliat di pasir. Cheng Jinwoo secara naluriah mengecilkan tubuhnya. Dia memiliki firasat buruk. Begitu Cheng Jinwoo mundur selangkah, pasir di dalam lubang tiba-tiba meledak. Ledakan. Pasir yang meledak membuat suara keras. Dan Cheng Jinwoo melebarkan matanya dengan takjub. Serangga-serangga. Muncul dari pasir adalah kelabang raksasa. Jie. Tubuh yang terbuka sepenuhnya setinggi bangunan 5 lantai. Melihat kelabang besar itu, Cheng Jinwoo menelan ludah dengan gugup. Aku pasti sedang bermimpi. Makhluk di depannya begitu besar sehingga dia meragukan matanya sendiri. Dia belum pernah mendengar kelabang sebesar itu di dunia ini. Tapi bukan hanya ukuran kelabang yang mengejutkan Seong Jinwoo. Mengapa monster ini masih memiliki nama di kepalanya? Apakah kamu sedang bermimpi? Cheng Jinwoo menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, tidak ada yang berubah di sekitarnya. Kelabang masih memiliki 9 huruf merah tertulis di kepalanya. Kelabang gurun bertaring raksasa. Nama itu sangat cocok dengan penampilannya yang menakutkan. Yang sangat dikhawatirkan orang adalah kata taring. Dia bisa melihat sepasang taring seukuran anak kecil menonjol dari rahang kelabang. Jika Anda digigit oleh taring di depan Anda bisa membayangkan akibatnya. Taring besar dan rahang yang patah terlihat seperti menjilat mulut. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi di benaknya. Gemerincing, misi hukuman, bertahan hidup. Sasaran, silakan bertahan dalam waktu yang ditentukan. Waktu yang dibutuhkan, 4 jam. Sisa waktu, 4 jam 0 menit 0 detik. Apakah kamu sedang bercanda? Ketika waktu yang tersisa melonjak menjadi 3 jam 59 menit 59 detik, kelabang raksasa dengan cepat bergegas menuju Cheng Jinwoo. Desir. Apa? Apa yang kamu lakukan? Cheng Jinwoo segera berbalik dan berlari dengan putus asa. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain sekarang. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus lari. Dia belum lari jauh ketika pasir meledak di depannya lagi. Desir. Ugh. Cheng Jinwoo dirobohkan oleh benturan yang sangat besar. Dia bangkit dengan cepat setelah berguling beberapa putaran di atas pasir. Dia buru-buru menepuk pasir dari wajahnya, dan ketika dia melihat situasi di depannya dengan jelas, matanya langsung membelalak. Liontin hiburan berubah dari 1 menjadi 2. Ledakan. Bang. Sebelum semuanya berakhir, 7 kelabang gurun bergigi bertaring muncul dari pasir dan menatapnya dengan iri. Jie. Teriakan kelabang yang menusuk telinga membuat wajah Cheng Jinwoo menjadi pucat seketika. Brengsek. Sudah 4 jam sejak Cheng Jinwoo muncul di bangsa rumah sakit lagi. Berdebar. Cheng Jinwoo berlutut di tanah terengah-engah. Batuk. Bah. Mulutnya penuh pasir. Mata juga sakit karena masuk ke pasir. Cheng Jinwoo terbaring tak berdaya di tanah. Sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Apa-apaan, apa yang terjadi? Gemerincing. Anda telah menyelesaikan misi hukuman. Cheng Jinwoo mengerutkan kening. Misi hukuman? Apa yang dia lakukan salah untuk dihukum? Cheng Jinwoo berpikir kembali dengan hati-hati, dia ingat tugas harian kemarin yang dia serahkan di tengah jalan. Mungkinkah? Dikatakan bahwa jika dia gagal menyelesaikan tugas, dia akan dihukum sesuai. Jadi semua ini bukan ilusi? Bukan halusinasi. Juga bukan mimpi. Tidak perlu mencubit pipi untuk memastikan apakah semua yang baru saja Anda temui adalah mimpi atau kenyataan.
Rongga dada yang hendak pecah saat berlari, dan rasa sakit yang luar biasa terasa saat kaki Kelabang tergores, masing-masing sangat nyata. Semuanya nyata. Dia hampir mati. Terlalu banyak ho-ho. Apa yang disebut hukuman ternyata melemparkannya ke dalam situasi putus asa. Tiba-tiba firasat buruk muncul di hatiku. Jika semua ini karena Dailis itu, maka tidak ada keraguan bahwa ini bukan yang terakhir kalinya. Saat ini, notifikasi mekanis terdengar lagi. Gemerincing. Dia terkejut, tapi untungnya itu bukan tugas sehari-hari. Hadiah untuk menyelesaikan tugas hukuman telah tiba. Apakah akan menerima? Y.T. Hadiah? Kata hadiah muncul, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk memastikan apa hadiahnya. Semua kekuatan fisik habis sekarang. Apapun hadiahnya, biarkan aku istirahat dulu. Perlahan menutup matanya, Cheng Xiaoyu segera tertidur lelap. Ya Tuhan! Apa yang terjadi? Keesokan paginya, begitu seorang perawat memasuki bangsal Cheng Jinwoo, dia tercengang melihat pemandangan di depannya. Pasien berbaring di tanah dengan kaki terangkat, dan ada pasir di sekelilingnya. Ada juga pasir di tubuh dan pakaian pasien. Dia melemparkan formulir diagnosis dan perawatan di tempat tidur dan menekan bel darurat dengan panik. Dokter, tolong segera datang ke sini. Segera, dokter yang hadir bergegas masuk. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Aku juga tidak tahu. Tadi malam baik-baik saja, tapi pagi ini seperti ini. Mari kita taruh dia di tempat tidur dulu. 1, 2. Keduanya bekerja sama untuk mengangkat Cheng Jinwoo ke tempat tidur. Selama proses ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa punggung tangan Cheng Jinwoo tergores oleh tepi grafik medis yang dilemparkan ke tempat tidur. Biarkan aku memeriksanya. Kemudian dokter dengan hati-hati memeriksa kondisi fisik Cheng Jinwoo. Tidak ada yang salah dengan tubuh Seong Jinwoo. Apakah dia sedang tidur? Dokter menghela nafas lega. Asosiasi pemburu meminta mereka untuk memberikan perhatian khusus pada kondisi pasien. Dia pikir sesuatu telah terjadi pada pasien. Biarkan dia istirahat dulu, sepertinya dia tidur nyenyak. Dokter yang merawat hendak pergi setelah memberikan perintahnya. Ketika dia melihat kengerian bangsal, dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Tapi ruangan ini, aku khawatir perlu dibersihkan. Nona Yula, aku akan menyusahkanmu untuk membereskannya." Oke, dokter. Setelah dokter meninggalkan bangsal, Suster Chuyula menepuk dadanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.